Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas farmasi 4A. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah farmakoterapi 1 tentang asma pada anak dan dewasa. Untuk terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Amelia Damayanti, Dian Afif Fitriani, Hamid Supriyaldi Bagaskara, Meliana, Niken Octaviani, Tasya Yudi Hanan Permata. Untuk definisi asma sendiri merupakan suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan dengan manifestasi mengi, sesak nafas, dan batuk, terutama pada malam hari dan pagi hari. Asma merupakan penyakit yang umumnya mempengaruhi orang-orang dari semua usia dan dapat mempengaruhi psikologis serta sosial termasuk domain dari kualitas hidup. Penyakit ini pada umumnya dimulai sejak masa anak-anak. Etiologi asma sebagai pemicu timbulnya serangan dapat berupa infeksi virus RSV. Iklim, contohnya ada perubahan penyebab suhu, tekanan udara, inhalan adalah debu, tungau, sisa-sisa serangga mati, bulu binatang, serbuk sari, bau asap, maupun uap cat. Makanan seperti kuku telur, susu sapi, kacang tanah, coklat, biji-bijian, tomat. Obat ada aspirin, kegiatan fisik, meliputi olahraga berat, tertawa terbahak-bahak, dan emosi. Menurut Andra dan Yesi 2013, etiologi asma dibagi menjadi 3. Yang pertama, asma ekstrinsik atau alergi. Asma yang disebabkan oleh alergen yang diketahui masanya sudah terdapat semenjak anak-anak, seperti alergi terhadap protein, serbuk sari, bulu halus, binatang, dan debu. Yang kedua, ada asma intrinsik atau idiopatik. Asma yang tidak ditemukan faktor pencetus yang jelas, tetapi adanya faktor-faktor non-spesifik seperti flu, latihan fisik, atau emosi yang sering memicu serangan asma. Asma ini sering muncul atau timbul sesudah usia 40 tahun setelah menderita infeksi sinus atau cabang tracheobronchial. Yang ketiga ada asma campuran, di mana dapat terjadi atau timbul karena adanya komponen ekstrinsik dan intrinsik yang didasarkan pada perkambuhan alat pencetus dan memicu perkambuhan asma. Untuk selanjutnya masuk ke dalam bab pembahasan. Pada saat MRS, pasien memiliki data pemeriksaan fisik sebagai berikut. ANF berusia 3 tahun, MRS tanggal 1 April 2016 dengan keluhan utama yaitu sesak nafas kurang lebih 10 hari yang lalu. Keluhan tersebut tampak semakin lama semakin memberat. Keluhan sesak nafas tersebut dirasakan ketika cuaca sedang dingin, banyak debu dan udara pengap. Pasien tidak memiliki riwayat asma, sedangkan pada riwayat penyakit keluarga, abang dan tante dari pasien mempunyai penyakit asma. Adapun riwayat penyakit sekarang yang dialami pasien, sesak nafas kurang lebih 10 hari yang lalu. Keluhan demam sejak 1 hari yang lalu. Pasien mengalami batuk sejak 1 bulan yang lalu. Nafsu makan menurun, pasien kurang aktif dalam bermain, dan pasien dalam kondisi lemah. Pasien didiagnosa mengalami bronkitis akut dan asma bronkial yang memiliki tujuan utama terapi asma yaitu adalah meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup agar pasien asma dapat hidup normal tanpa hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
dilihat dari data klinik pasien, tanggal 6 bulan 4 mengalami kenaikan suhu yaitu 38 derajat Celcius serta dalam kondisi lemah dan pusing. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami demam dan dehidrasi berat. Didukung dengan data pemeriksaan laboratorium, nilai kreatinin berada jauh di atas angka normal yaitu 2,2 yang seharusnya nilai normal sekitar 0,7 sampai dengan 1,5. Kreatinin adalah produk akhir metabolisme keratin. Keratin sebagian besar dijumpai di otot rangka, tempat zat terlibat dalam penyimpanan energi sebagai keratin fosfat. Dalam sintesis ATP dari ADP, kreatin fosfat diubah menjadi kreatin dengan kataliasi enzim kreatin kinase. Sejumlah kecil proses kreatinin diubah secara irreversibel menjadi kreatinin yang dikeluarkan dari sirkulasi oleh ginjal. Jumlah kreatinin yang dihasilkan oleh seorang setara dengan massa otot rangka yang dimiliki. Kreatinin punya batasan normal yang sempit. Nilai batasan ini menunjukkan semakin berkurangnya fungsi ginjal secara pasti. Pada tanggal 6 bulan 4 dilihat dari data klinik pasien menunjukkan tekanan darah tinggi dengan nilai 130/80 mmHg masuk ke dalam tekanan darah tinggi normal. Hal ini menunjukkan pasien dengan penderita asma bronkial ini mengalami hipertensi. Pasien sudah diterapi tanggal 5 bulan 4 sampai dengan tanggal 10 bulan 4 dengan paracetamol sirup 3x1 150 mg per 5 ml, ambroxol puyer 3x1 6 mg, ephedrine puyer 3x1 3 mg, CTM puyer 3x1 2 mg. Kondisi lemah, pusing, dan jantung berdebar-debar menunjukkan pasien mengalami PACS yang dapat disebabkan oleh faktor metabolik. PACS atau disebut juga prematur atrial contraction merupakan denyut jantung yang tidak prematur, tidak normal. Pasien mengalami defisit cairan. Resusitasi cairan ditujukan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh, sehingga seringkali dapat menyebabkan shock. Terapi ini ditujukan pula untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskuler dan memperbaiki perfusi jaringan.
Nah, di sini ada kasusnya. Identitas pasien tanggal MRS 5 April 2019 dengan nama ANF, jenis kelamin perempuan. Keluhan utamanya yaitu sesak nafas sejak kurang lebih 10 hari yang lalu. Diagnosis dokter, diagnosis primernya bronkitis akut, diagnosis sekunder asma bronkial. Nah, di sini ada riwayat pasiennya. Yang pertama, pasien datang dengan kedua orang tuanya ke Poli Anak Puskesmas Tanah Garam Solok dengan keluhan sesak nafas yang dirasakan sejak kurang lebih 10 hari yang lalu. Keluhan tampak semakin lama semakin memberat. Keluhan sesak nafas sering dirasakan pasien, terutama bila cuaca dingin, banyak debu, dan udara pengap. Kedua, keluhan demam sejak 1 hari yang lalu. Demam sering hilang, timbul, demam tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, pasien batuk-batuk sejak 1 bulan yang lalu, batuk tidak berdahak. Yang keempat, keluhan mual dan muntah juga tidak dirasakan oleh pasien. Kelima, nafsu makan menurun. Keenam, pasien kurang aktif dalam bermain, pasien tampak lemah. Yang terakhir, keluhan adanya gangguan air besar dan buang air kecil di sangkal. Riwayat makanan, pada saat lahir sampai usia 6 bulan, anak mendapatkan ASI. Setelah itu dilanjutkan dengan tambahan susu formula pada usia 6 bulan sampai 2 tahun. Ibu memberikan bubur halus sejak anak berusia 2 tahun. Ibu memberikan nasi tim saat anak berusia 3 tahun. Anak sudah mengikuti menu makanan saat berusia 5 tahun. Riwayat keluarga. Yang pertama, orang tua pasien mengaku abang dan tante mempunyai penyakit yang sama. Dan yang kedua, riwayat penyakit jantung pada keluarga disangkal. Kasus interpretasi data pemeriksaan klinik. Yang pertama, dilihat dari data pasien tanggal 6 bulan 4 mengalami kenaikan suhu yaitu 38 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan pasien mengalami febris. Dan pada tanggal 5 bulan 4 dan tanggal 9 bulan 4 suhu tubuh naik tetapi masih di batas normal. Yang kedua, dilihat dari pemeriksaan tekanan darah pada tanggal 6 bulan 4 mengalami tekanan darah tinggi yaitu 130/70 mmHg, di mana masuk ke dalam tekanan darah tinggi normal. Kasus dilihat dari interpretasi data pemeriksaan lab. Dilihat dari data pemeriksaan lab, yang pertama ada data pasien pada pemeriksaan lab tanggal 5 April, hemoglobin rendah yaitu hanya 10,2 dan pada 6 April 9,7 gram per day. Nilai 10,2 hingga nilai 10,2 pada tanggal 5 April dan 6 April bernilai 9,7 itu rendah dari nilai normal, yaitu berkisar 11 hingga 16,5, yang artinya menunjukkan pasien mengalami anemia. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit itu yang ada pada pasien termasuk tinggi yaitu 15.000. Hal ini menunjukkan adanya infeksi atau radang akut yang terjadi sehingga leukosit akan merespon dan naik. Adapun pemeriksaan ini dilakukan pada tanggal 6, menunjukkan hasil kreatin naik hingga 2,2. Lalu ada kasus yaitu terapi farmakologi. Bisa dilihat di sini ada table masalah klinik pada pasien, drug related problems and reference study, resep dokter, kesusahan obat, rekomendasi dan alasan atau literatur study. Lalu ada monitoring. Ya, pada kasus ini
terapi farmakologi yang digunakan adalah paracetamol. Harus diberikan paracetamol. Karena pada tanggal 6 bulan 4 suhu tubuh pasien yaitu sebesar 38 derajat Celcius, ini menunjukkan adanya peningkatan suhu tubuh dari nilai normalnya yaitu 36 hingga 37 derajat Celcius. Maka dari itu pasien harus diberikan terapi paracetamol. Lalu yang kedua ada awal masuk rumah sakit, tanggal 5 bulan 4, pasien sudah mengalami batuk tidak berdahak dari sebulan sebelumnya, sehingga langsung diberikan terapi ambroxol. Maka dari itu ambroxol puyer digunakan dan kesesuaian obatnya sesuai. Yang ketiga ada terapi pemberian efedrin, yaitu pemberian efedrin digunakan untuk mengobati sesak napas dari si pasien tersebut dan bersin-bersin akibat asma bronkial. Pada tanggal 5 bulan 4 diberikan terapi ini untuk membantu pernafasan agar lega. Efedrin puyer yang digunakan dan sesuai dengan kesesuaian obat. Yang terakhir ada kasus yang terakhir pada terapi farmakologi ini harus diberikan CTM karena pasien mengalami gejala alergi yang disebabkan oleh makanan, obat-obatan, ataupun gigitan serangga. Lalu ada paparan atau bulu binatang serta alergi serbuk sari yang berhubungan dengan gatal-gatal. Alergi bisa alergi karena makanan atau obat-obatan atau serangga atau bulu binatang atau serbuk sari. CTM ini merupakan obat yang sesuai pada pasien tersebut. Terapi ini diberikan sejak tanggal 5 bulan 4 hingga keluar rumah sakit. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja histamin, senyawa di dalam tubuh yang memicu terjadinya gejala alergi. Kesesuaian obatnya sesuai dengan apa yang diberikan. Lalu ada terapi non farmakologinya, yaitu olahraga yang cukup. Lalu ada memberikan penjelasan kepada pasien agar menjauhi faktor-faktor yang dapat memicu kambuhnya asma. Terima kasih, sekian yang dipresentasikan oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 asma pada anak dan dewasa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.